kita semua. Terima kasih Ibu Aceng telah memimpin tepuk semangat ya. Ibu-ibu semuanya iya, terima kasih. Di langkah ketiga, bagaimana cara kita memanfaatkan kegiatan sehari-hari di rumah sebagai kesempatan bermain bersama anak. Tentunya banyak manfaatnya ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan, tentu ibu-ibu semua sudah memahami. Namun ada satu buah video yang bisa kita saksikan untuk bisa lebih memahami ya. Bisa dibantu Bu? Silakan lampunya dimatikan biar serasa di bioskop. Ya. Ayo kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Anak-anak, Bapak punya teka-teki. Kita jawab ya. Coba tebak, hewan apa yang huruf pertamanya M? Senang berayun-ayun di pohon dan suka makan pisang. Hore, kita benar. Lagi ya. Sekarang giliran Agus. Benda apa yang bisa dikendarai, punya 2 roda, dan dimulai dengan huruf S? Sepeda. Agus juga benar. Sekarang giliranku, Pak. Aku yang kasih tebakan buat Bapak. Apa makanan kesukaan Ibu yang dimulai dengan huruf B dan I? Bakso ikan. Hore, Bapak benar. Nah, tebak-tebakannya sudah ya. Sekarang waktunya Dor. Iya. Ya, itulah ya videonya sudah kita saksikan. Itu merupakan contoh keluarga. Itulah ya videonya sudah kita saksikan. Itu merupakan contoh keluarga yang bagus, yang sangat luar biasa, di mana kedua orang tua meskipun sibuk ya dengan aktivitasnya, dengan rutinitasnya, tetapi mereka bisa memanfaatkannya sebagai alat ataupun bahan untuk bermain bersama anak-anaknya. Kita lihat tadi Bu Lili memanfaatkan saat ia mencuci pakaian bisa bermain ya bersama Ita meskipun dia sedang bekerja. Kemudian ada Pak Rusli juga mengajak Ita dan Agus untuk bermain tebak-tebakan saat ia menemani mereka menyikat gigi sebelum tidur. Nah, itu yang bisa kita contoh ya dari video berikut. Dan mungkin saya ingin bertanya kepada ibu-ibu semua, selain dari permainan tadi, coba kegiatan ataupun permainan apa contohnya yang bisa kita manfaatkan ketika kita sedang mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Coba sebutkan siapa yang mau menyebutkan permainan apa ya yang bisa dilakukan ketika kita bermain ketika kita mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Ya, coba silakan. Apa mau saya tunjuk saja ibu-ibu? Ditunjuk aja ya. Ya, silakan untuk Ibu Piki, coba ya. Kegiatan apa lagi yang bisa dilakukan dalam memanfaatkan waktu untuk bermain bersama anak saat melakukan pekerjaan rumah tangga? Coba Ibu Piki, contohnya apa lagi permainannya? Nanti halo. Oh, di mute Pak, itu Ibu Piki. Oh, coba yang lain sebelum menunggu Ibu Piki. Coba bisa disebutkan Ibu Endang. Ibu Endang kemana Ibu Endang? Pak, saya Oh, ada. masuk Pak.
Tadi error itunya. Oh iya gak apa-apa tuh ya. Saya baru masuk. Baru masuk. Coba. Kebetulan ada gangguan di audio. Iya gak Bu apa-apa. Yayu. Coba Ibu Diman, coba sebutkan kegiatan apa yang kita bisa manfaatkan ketika mengerjakan pekerjaan rumah tangga, Bu Diman. Iya Bu. Pak. Ya Pak. Barusan baru satu jaman. Jadi kurang minggu. Oh, Ya Bu. ya. Apa barusan diulang-ulang? Ya, kan tadi di video ada 2 video ya. Ibu Lili meskipun dia sedang mencuci tapi bisa memanfaatkan bermain dengan Ita ya. Kemudian Pak Rusli sedang menemani menyikat gigi, bisa dimanfaatkan untuk bermain. Coba kegiatan apa lagi yang bisa kita manfaatkan untuk bermain bersama anak gitu Pak? Begitu Bu, coba sebutkan. Dengan mengajak bernyanyi misalkan Pak. Bernyanyi ya. Lagu daerah misalkan seperti itu. Iya ya. Ya itu bernyanyi. Bagus, terima kasih ya Ibu Diman, terima kasih jawaban yang sangat luar biasa. Coba satu orang lagi ya bisa memberikan contoh untuk Ibu Risni. Coba Ibu Risni, gimana Ibu Risni? Ibu dan anak atau keluarga bisa bersama-sama membereskan mainannya sendiri. Iya, ya. Bersamaan dengan membereskan rumah. Iya, sip. Itu mungkin contoh lain yang bisa kita gunakan, sebetulnya banyak sekali Bu ya. Tadi sambil membereskan mainan, kita bisa sambil bernyanyi bersama anak-anak. Ya, itu yang contoh lain memanfaatkan waktu rutinitas kita di rumah tangga sambil bermain bersama anak-anak. Ya, terima kasih yang telah menyampaikan pendapatnya ataupun contoh lain untuk memanfaatkan kegiatan rumah tangga bersama ataupun digunakan untuk bermain bersama anak. Selanjutnya Ibu coba bisa dibuka buku pintar mengasuh anak Bu ya, yang halaman 17, bisa dibantu Bu. Nah, itu bisa kita pahami Bu ya, cara lain ketika kita mengerjakan rutinitas kita, aktivitas di rumah tangga, tapi kita bisa memanfaatkannya sambil bermain ya bersama anak. Contoh itu tuh ketika saat memasak ya, bagi anak yang baru bisa duduk atau merangkak, berikan benda yang dapat didorong, ditarik atau dipukul, dan juga menimbulkan bunyi benda seperti baskom, panci, dan sendok ya. Kemudian bagi anak yang sudah lebih besar, ketika kita saat memasak, minta anak untuk mengambilkan bahan-bahan akan dimasak dengan jumlah yang ditentukan atau warna yang disebutkan. Misal ibu sedang memasak ya, ke anak bisa diinstruksikan ya, bisa menyuruh anak-anak coba deh ambilkan 7 bawang merah dan 3 bawang putih ya. Kemudian tolong ambilkan daun yang berwarna hijau yang memiliki 5 lembar daun seperti telapak tangan di tiap tangkainya, yaitu daun singkong ya. Kemudian itu mungkin ya cara lain yang bisa kita manfaatkan ya untuk bermain bersama anak. Meskipun kita sedang beraktivitas, tapi kita juga memanfaatkannya untuk bermain bersama anak ya. Kemudian selanjutnya berbicaralah kepada anak. Lanjut Bu. Contoh lain. Udah Bu. Saat mencuci ya. Ya, saat mencuci kita bisa manfaatkan dengan bermain bersama anak. Berikan beberapa wadah kecil, misalkan gelas, plastik, baskom kecil, dan air. Biarkan anak menuangkan air dari satu wadah ke wadah yang lainnya ya. Kemudian biarkan anak mencuci mainannya bersama dengan Anda mencuci. Kemudian berikan lap kering untuk anak melap mainan yang telah dicucinya. Dan selanjutnya berbicara kepada anak, tanyakan pertanyaan yang dapat memancing anak untuk berpikir dan menggunakan kosakata baru. Nah, itulah beberapa. Ada lagi Bu?
Sudah cukup. Terus, nah itulah Bu beberapa aktivitas ya yang kita lakukan, tapi kita bisa memanfaatkannya untuk bermain bersama anak. Dan anak pun tidak menyadari bahwa dia itu sedang bermain gitu ya. Dan kita ketika mencuci muarewel bunya udah diganggu ku anak ngadat, anak koyong jajan, otot leho gitunya cikasar nama, tapi anak bakal anteng gitunya, dan kita pun merasa ditemani, dan insya Allah aktivitas dan rutinitas kitanya juga insya Allah bakal lebih senangnya, lebih bahagia gitu karena bermain bersama anak gitu Bu ya. Nah kemudian bermain bersama anak dapat menjadi salah satu cara mengurangi perilaku buruk anak. Ketika orang tua mengikuti cara anak bermain dan bersikap layaknya seorang anak yang sedang bermain, maka akan menumbuhkan rasa percaya anak kepada orang tuanya. Dan mungkin jika nanti kita memanfaatkan aktivitas kita untuk bermain bersama anak, Bu ya, kita juga ketika bermain sama anak coba posisikan bahwa kita itu sebagai anak-anak ya, agar rasa percaya anak kepada orang tuanya tumbuh gitu Bu ya. Selanjutnya, dengan adanya rasa percaya antara anak dan orang tua, hal ini akan mempermudah saat akan membuat kesepakatan atau peraturan bersama seperti yang telah dipelajari pada sesi sebelumnya ya. Bermain bersama anak juga menguatkan hubungan emosi anak dan orang tua. Nah itu salah satu manfaat juga ketika kita banyak bermain bersama anak. Nah hubungan emosi anak dan orang tua akan semakin tumbuh gitu Bu ya. Nah kemudian banyak sekali permainan yang dapat dilakukan bersama anak-anak, namun jenis permainan ini tentunya akan berbeda-beda sesuai dengan usia anak ya. Nah nanti ibu di rumah sok apa saja lah, yang penting kita sambil melakukan aktivitas juga dimanfaatkan untuk bermain bersama anak. Nah orang tua dapat menyediakan bahan-bahan mainan yang aman dan tepat sesuai usia anak ya. Jangan sampai gini, supaya anak bisa bermain, supaya anak anteng dibawa bermain tapi peralatannya tidak aman, dikasih bedog, dikasih pisau jangan, kasih gunting jangan Bu ya. Kita juga harus melihat keamanan itu sendiri ya. Kemudian mainan anak tidak selalu harus dibeli, orang tua dapat memanfaatkan bahan-bahan sederhana yang ada di sekitar. Nah itu tadi sudah dijelaskan ya. Ketika kita masak, berikan sendok ya supaya ada mainan untuk anak. Ketika kita mencuci, berikan cucian ya, berikan wadah-wadah kecil supaya dia juga meniru apa yang kita kerjakan. Nah, dan kita juga harus menyesuaikan ya permainan sesuai usia ya, sesuai usia anak itu sendiri. Coba bisa dilihat di buku pintar halaman 14-15 di modul lama Bu. Nah ibu-ibu untuk lebih jelasnya ya, ibu-ibu bisa baca di buku pintar ya, ada macam-macam permainan yang bisa kita gunakan ataupun kita bisa terapkan kepada anak-anak kita, tetapi sesuai usia anak-anak Bu ya. Untuk bapak-bapaknya juga itu banyak Bu ya. Nah ibu-ibu tinggal baca saja di rumah ya, insya Allah ini sangat bermanfaat. Dan mungkin bapak-bapaknya juga nanti bisa dikasih tahu ya, sambil mengerjakan pekerjaan rumah tangga juga ajak anak-anaknya untuk sambil bermain. Tapi ada permainan yang tidak boleh bapak-bapak ajarkan kepada anak-anaknya ya, yaitu permainan atau bermain perempuan Bu ya. Awas, jangan sekali-kali coba-coba ya. Nah itu mungkin Bu ya yang bisa disampaikan. Selanjutnya ada nyanyi ya.
Ada dan udah Bu, segitu mungkin Bu ya. Saya mah.